khairun nas anfa'uhum linnas. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hadaba al-ahsaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahrul ramadan al-mubarak الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين جاهدون في سبيله حقا جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Dialah Allah yang Maha Rahim,
Dialah Allah yang tak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu kenikmatan yang secara langsung yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semasa kita di dunia, maupun kenikmatan-kenikmatan yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat nanti baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang kali menegaskan dalam surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut menjadi contoh tauladan bagi kita semua. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya duduk dalam sebuah majelis. Seketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapakah engkau terdiam?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku terdiam karena aku mengingat saudara-saudaraku." Kemudian salah seorang sahabat bertanya kembali, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasul? Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu ya Rasul?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, kalian memang sahabat-sahabatku. Namun yang aku pikirkan adalah saudara-saudaraku yang tidak pernah melihat diriku, yang tidak pernah berjumpa dengan aku, namun begitu besar rasa cintanya kepadaku karena selalu bersalawat dan salam kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia telah bergembira mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan hari raya besar ini kecuali dengan dua tujuan yang agung. Tujuan yang pertama tidak lain agar manusia bersyukur dan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan selama bulan Ramadan, yang mana pada bulan tersebut kita telah dimudahkan dan melaksanakan ibadah puasa, mengamalkan sholat malam, membaca Al-Quran, berangkat sholat subuh lebih awal, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walitukmilul iddata walikabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini dengan rasa bahagia dan senang,
namun masih dalam batas-batas syariat Islam, berpakaian sesuai syariat, berakhlakul karimah, dan tidak berlebih-lebihan dalam menghambur-hamburkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumi qad dhallu min qablu wa adallu." Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan dalam melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat terdahulu sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berakhir meninggalkan kita semua, namun hati ini akan tetap selalu merasakan rindu dengan keberkahan bulan yang begitu istimewa. Bulan ketika pintu surga dibuka Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bulan amal ibadah kita dilipat gandakan, serta bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Bukan hanya manusia yang menangis, tapi juga langit, bumi, bahkan malaikat pun ikut menangis. Kita hanya bisa melihat Ramadan dari kejauhan, lalu kita menyapa, "Wahai Ramadan, kemana engkau akan pergi?" Dengan lembut Ramadan menjawab, "Aku akan pergi, dan aku harus pergi jauh dan sangat lama. Sampai-sampai aku pun tak tahu apakah kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang suci dan fitri ini, siapakah orang yang paling pertama kita mengingatnya? Coba kita pandang ke arah depan kita, coba kita pandang ke arah belakang kita, coba kita pandang ke samping kanan dan samping kiri kita. Orang yang dulu duduk di depan kita, orang yang dulu duduk di belakang kita, orang yang dulu duduk di samping kanan dan di samping kiri kita, dia adalah orang yang dulu kita peluk badannya, yang kita cium tangannya, dan sekarang mereka telah pindah ke alam barzakh. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada mereka sebagaimana Engkau telah berikan kebahagiaan itu kepada kami seperti hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran ada 17 ayat tentang komunikasi seorang ayah kepada anaknya, dan hanya 2 ayat yang menceritakan komunikasi tentang seorang ibu kepada anaknya. Tapi mohon maaf, pada zaman sekarang ini yang lebih banyak berbicara dengan anak adalah ibu, dan yang ditahu oleh ayah hanyalah marah dan perintah. Wahai ayah, setelah pulang nanti, tolong kecup kening anakmu agar alam bawah sadarnya bisa merasakan bahwa aku telah menemukan ayahku kembali. Wahai ayah, jangan pernah menafkahi anakmu dengan harta yang haram, karena apa yang dimakan akan berpengaruh pada pola pikir anak-anakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai ibu, engkau adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anakmu. Sekolah sebelum anak itu masuk sekolah, maka sekolah pertamanya ada pada ibunya.
dan yang paling banyak bersentuhan dengan anaknya hanya seorang ibu. Wahai kau seorang anak, janganlah pernah merasa hebat, jangan pernah merasa pintar, engkau jangan pernah merasa kaya. Karena engkau menjadi hebat, engkau menjadi pintar, dan engkau menjadi kaya, semua itu karena sentuhan kedua orang tuamu. Itu karena belayan orang tuamu, itu karena kasih sayang orang tuamu, dan itu karena doa-doa orang tuamu yang sujud di tengah keheningan malam dengan linangan air matanya bermunajat memohon agar engkau diberikan ampunan, agar engkau diberikan kesehatan, agar engkau diberikan kepintaran, dan agar engkau diberikan kesuksesan. Pernahkah sejenak engkau berpikir saat engkau makan makanan yang enak, saat engkau tidur di tempat yang empuk dan nyaman, engkau tinggal di rumah mewah yang besar, pernahkah engkau berpikir tentang kondisi kedua orang tuamu pada saat itu, khususnya kepada ibumu yang telah mengandung 9 bulan 10 hari di dalam rahimnya, yang telah menyusuimu, yang telah merawatmu, yang telah membesarkanmu dan telah memberikanmu pendidikan. Pernahkah sejenak kau berpikir bahwa apa yang ibumu makan hari ini, dia tidur di mana dan beralaskan apa? Coba kita ingat, kapan terakhir kali kita berbicara dengan orang tua kita, khususnya ibu? Kapan terakhir kali kita menelpon? Kapan terakhir kali kita memandang wajahnya? Kapan terakhir kita memeluk dan mencium tangannya? Apakah hidupmu selama ini membahagiakan orang tuamu atau hanya menyusahkan orang tuamu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan pernah bermimpi anakku untuk masuk surga walaupun engkau sholat 1000 rakaat, walaupun engkau puasa 1000 hari, walaupun engkau bersedekah 1000 triliun. Engkau jangan pernah bermimpi untuk masuk surga kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, apalagi sampai meneteskan air mata seorang ibu. Kau akan merasa menyesal jika orang tuamu itu telah tiada. Kenapa semenjak orang tuamu itu ada, kau tidak pernah berpikir untuk berbakti? Sungguh kau telah terlambat. Berapa banyak orang-orang yang telah menyesal karena mengingat kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Ingatlah bahwa satu orang tua bisa mengurus banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Bahkan banyak anak ketika meraih kemenangan, telah meraih kesuksesan, telah meraih kejayaan, sering sekali mengabaikan kedua orang tuanya, melupakan bahwa setiap kesuksesan dan kejayaan yang diraih, doa-doa orang tua di dalamnya. Bahkan ada pula yang ketika melihat orang tuanya telah lanjut usia, dia menitipnya di pandai jompo, menjadikan budak dan pembantu di rumahnya sendiri, menyuruh ibunya masak, mencuci, dan menjaga anak-anak, sementara dia sibuk mengurus pekerjaan di kantor, di toko, dan di pasar. Pernahkah sejenak kau berpikir ketika engkau hendak pulang ke rumah dengan membawa makanan, pakaian, atau hadiah kesukaan ibumu, namun
ketika engkau sampai di rumah, keadaan terlihat sunyi, kau mengetuk pintu dan memanggil nama ibu, tapi tak ada suara pun yang menyahut panggilanmu. Kau melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, melihat keadaan rumah yang begitu bersih di ruangan tamu. Di jemuran terlihat pakaian yang masih basah, seperti habis dicuci oleh ibumu. Di dapur masih basah seperti habis dicuci oleh ibumu, dan di dapur tak terlihat lagi piring-piring kotor yang bergeletakan. Namun kau belum juga menemukan sosok ibumu. Kau berjalan menuju arah kamar dan membuka pintu kamar. Barulah terlihat sosok ibumu yang sedang berbaring lemas, tertidur pulas karena kelelahan telah membersihkan rumahmu. Lalu kau memanggil dan membangunkannya. Ibu, ada baju yang kubawakan buatmu. Ibu, ada makanan kesukaan ibu yang aku bawakan buatmu. Tapi ibumu tetap tidak menyahut omonganmu. Ketika engkau mendekati dan membalikkan badan ibumu, ternyata ibumu tak lagi bernafas. Wajahnya kelihatan pucat dan badannya telah dingin dan kaku. Barulah di situ kau sadar betapa pentingnya kehadiran seorang ibu, betapa pentingnya doa seorang ibu di dalam kehidupanmu. Namun sayang seribu sayang, ibumu telah tiada dan telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, bagi yang masih memiliki orang tua, ketika balik dari masjid nanti, temui ibumu, peluklah dan cium tangannya, berlutut dan cium kakinya, minta maaflah dan meminta ridhonya. Ridallahi fi ridal walidain, bahwa ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tuamu. Dan bagi kalian yang sudah tidak memiliki orang tua, perbanyak lakukan amal kebaikan yang selalu diniatkan oleh kedua orang tua. Temui saudara-saudari dari kedua orang tua dan berbuat baiklah kepada mereka. Sebagai kesimpulan khutbah kita di pagi hari ini, marilah kita perbanyak ibadah kepada Allah dan memohon ampun agar kita betul-betul dikembalikan dalam keadaan fitrah di hari yang fitri ini. Semoga perjuangan kita selama 30 hari lamanya tidak bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga virus COVID-19 bisa segera musnah sehingga tidak lagi membatasi kita dalam melakukan aktivitas ibadah. Selain itu, meskipun sebagian di antara kita terhalang oleh keadaan, jangan sampai kita lewatkan permohonan maaf kepada kedua orang tua kita. Jika pertemuan fisik tidak memungkinkan, kita fungsikan media sosial yang kita punya sebagai sarana untuk merekatkan antar keluarga sesama muslim, sehingga media sosial kita sebagai wasilah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة الكرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di hari yang fitri ini kita semua dikembalikan dalam keadaan fitrah. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia wa bil khusus fi Goa wa an sa'iril biladil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andai saja Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menemui kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, maka pertemukanlah kami walaupun itu hanya melalui mimpi. Kami ingin bertemu kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami ingin meminta maaf kepadanya. Kami ingin memeluk. Kami ingin memandangnya. Bahkan kami ingin mencium tangannya. Kami ingin sujud di hadapannya dan meminta maaf. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan kedua orang tua kami yang telah tiada, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Berikan tempat yang baik di sisimu, ya Allah. Pertemukan kami dengan kedua orang tua kami yang telah wafat di surgamu, ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama barisan-barisan para rasulmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga saudara-saudara kami, ya Allah, yang sedang berjuang di Palestina, ya Allah. Kondisi mereka sekarang sedang terzalimi. Bantu mereka, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah, dan menangkan mereka, ya Allah, karena mereka telah membela agamamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.